Shalom alaihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita Indonesia, kita Pancasila ya. Kita akan membahas sebuah tema dalam bingkai Indonesia Pancasila ya Bapak Ibu Saudara ya. Meluruskan, menjelaskan boleh ya. Tidak boleh dengan hujat, caci maki, menjelekkan keyakinan lain ya. Kita menjelaskan berdasar fakta-fakta ya. Tentu saja karena saya orang Kristen, faktanya adalah berdasar Alkitab. Supaya mudah dipahami, sekali lagi ya, kita bicara dalam bingkai kita Indonesia, kita Pancasila ya. Saya ada pertanyaan, jadi saya jawab ya kepada saudara-saudaraku umat Muslim kan yang tanya umat Muslim ya. Supaya mudah dipahami judulnya begini, Nabi ganti warga negara. Supaya mudah ya, supaya mudah dipahami. Bapak Ibu Saudara, saudara-saudaraku umat Muslim, para mu'alaf itu bertanya kepada HTD ya, Pak, tentang nabi-nabi Pak ya, ganti warga negara ya. Saudara-saudara ya, kita by data ya. Saudara, saya mau nanya, kalau ditanya ke orang Indonesia nih, Nabi Ibrahim itu orang mana? Semua akan menjawab ya, dari luar Kristen sih ya. Orang luar Kristen akan menjawab, oh Nabi Ibrahim itu orang Arab Pak ya. Saya tanya lagi, Nabi Musa orang mana? Orang Arab Pak. Nabi Daud orang mana? Orang Arab Pak. Udah 3 aja lah ya, udah 3 aja, nggak usah nanya yang lain ya. Jadi saudara-saudara, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud ya, ganti warga negara. Ayo ya, kita ngobrol ya, sepertinya santai tapi ini penjelasan ini Anda tidak pernah dengar ya, di manapun juga ya. Ini Alkitabiah. 1, mari kita bahas Ibrahim ya toh. Ibrahim itu seorang nabi, betul. Kejadian 20 ayat 7 ya. Ibrahim itu seorang nabi. Ibrahim itu orang Ibrani. Kejadian 14 ayat 13. Jadi bukan orang Arab Pak, bukan. Ya. Ibrahim Alkitab bukan orang Arab. Ya. Jadi dia orang Ibrani, dia seorang nabi, betul. Terus di tempat saudara-saudaraku mu'alaf, Ibrahim orang mana? Orang Arab Pak, ya. Jadi di Ibrahim yang Arab ini ngomong pakai bahasa Arab. Kalau Allah berfirman kepada Ibrahim pakai bahasa Arab, karena ini Ibrahim Arab. Di Alkitab Ibrahim orang Ibrani. Ya, Ibrahim nabi orang Ibrani. Allah berfirman kepada Ibrahim pakai bahasa Ibrani. Loh, Pak, kok 2 Ibrahim berbeda? Yang satu Ibrahim Ibrani, sementara orang-orang mu'alaf meyakini Ibrahim yang dari Arab. Betul. Jadi selama ini kita ribut-ribut itu ternyata membicarakan Ibrahim berbeda toh Pak. Betul. Itu sebabnya dari dulu saya ngomong toleransi. Kita ini sedang bekenengan. Bekenengan itu bahasa Jerman ya. Ya, antara mu'alaf dengan Kristen ya. Sedang bekenengan membicarakan 2 Ibrahim berbeda. Yang satu Ibrahim Arab, ya, orang mu'alaf kayak Ibrahimnya Arab. Orang Kristen Ibrahimnya Ibrani. Tunggu Pak. Kalau itu 2 Ibrahim berbeda, mengapa punya anak sama Pak? Sama-sama punya anak Ismail dan punya anak Ishak. Ya itulah, silakan dipikir, you know. Kenapa ya kok anaknya sama? Kalau namanya sama-sama Ibrahim, ya toh. Di Surabaya juga banyak orang punya nama Ibrahim. Sama-sama Ibrahim, mu'alaf Ibrahimnya Ibrahim Arab. Kristen Ibrahimnya Ibrahim Bani. Tapi kok aneh Pak, kok anaknya sama Pak ya? Ya itulah urusanmu ya toh. Ya, urusanmu itu ya. Oke, itu baru satu soal Ibrahim. Yang kedua soal Musa. Musa adalah seorang nabi, betul ya. Ulangan 18 ayat 15, 16 dan 18. Seorang nabi akan muncul sepertimu. Jadi Musa itu memang nabi, ya toh. Misalnya yang lain juga, ya Musa sebagai nabi ya, diutus oleh Allah ya. Clear ya, Musa sebagai nabi. Musa itu orang mana Pak?
Keluaran 2 ayat 1 dan 2, Musa itu orang Lewi, bapaknya Lewi, ibunya Lewi. Jadi Musa itu Yahudi Ibrani asli, saudara. Ya, loh, Musa di tempat mu'alaf orang Arab, Pak. Lah iya. Jadi selama ini kita bicara dua Musa berbeda. Betul, kemarin kita debat bekenengan soal Musa, itu ternyata dua orang berbeda tuh, Pak. Lah iya. Makanya dari dulu kan saya selalu ngomong, ngapain kita berdebat dengan Musa? Berdebat soal Musa. Lawang Musa Alkitab itu orang Ibrani, sementara Musanya mu'alaf orang Arab. Toleransi aja dari dulu kan saya udah ngomong gitu, ya. Musanya Alkitab menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah, ya, dari dulu sekarang selamanya. Lah Musanya Arab itu menyembah Allah kami, ya nggak apa-apa, wong itu keimananmu kok. Jadi selama ini Pak kita berdebat bekenengan itu bahasa Jerman ya. Bekenengan soal Ibrahim, soal Musa itu nyembah Allah siapa gitu kan. Siapa yang disembah oleh Musa? Ternyata dua Musa berbeda tuh Pak. Iya. Dari dulu aku ini udah very clear. Dari dulu bukan cuman very clear Pak. Very clear. Makanya aku nggak pernah nyinggung gitu. Kemarin debat di Jogja juga gitu kan. Ibrahim itu nyembah siapa? Lah saya bilang nyembah Yesus. Lah Ibrahim kami nggak nyembah Yesus. Itu kan Ibrahimmu yang orang Arab. Tepuk jidat langsung diem semua tuh. Ya. Jadi tadinya mau membahas berapi-api. Ibrahim itu Allahnya siapa? Gitu. Nyembah siapa itu Ibrahim? Lah tak jawab ringan-ringan banget. Ibrahim Alkitab, orang Lewi, orang Ibrani menyembah Yesus. Lah Ibrahim kami Pak, ya silahkan Ibrahimmu kan orang Arab. Jadi kita sedang membicarakan dua Ibrahim berbeda, dua Musa berbeda. Itu baru Ibrahim Musa. Nomor 3 Daud. Daud itu seorang nabi di dalam Kisah 2 ayat 30. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 30. Daud itu seorang nabi, tapi juga seorang raja. Daud itu lahir di Bethlehem ya. Anaknya Isai itu di mana ya? Adalah ayatnya lah 1 Samuel atau berapa itu saya agak lupa ya. Jadi Daud itu orang Ibrani, lahir di Bethlehem ya. Dia seorang nabi ya, seorang raja ya. Jadi Daud ini berbicara pakai bahasa Ibrani. Kalau dapat perintah atau firman dari Allah memakai bahasa Ibrani, ya Daud ngerti. Daud tidak bisa bahasa Arab. Lalu Daud di tempatmu para mu'alaf, Daud dari mana? Daud dari Arab Pak. Bahasa Arab. Kalau dapat firman pakai bahasa Arab. Berarti kita sedang berbicara dua Daud berbeda. Daudnya mu'alaf itu Daud Arab. Daudnya Alkitab, Daud Ibrani. Jadi Daudnya ganti warga negara gitu ya. Ya terserah ya loh. Ya. Daud Arab ganti Daud Ibrani ganti warga negara jadi Daud Arab. Selama ini kita bekenengan berdebat tentang Daud, ternyata sedang membicarakan dua Daud berbeda. Makanya saudara-saudaraku umat mu'alaf, kita itu toleransi westo. Ya. Dua hal berbeda kok. Kepada mu'alaf, kepada saudara-saudaraku umat muslim lebih mudah loh aku ngomong gini loh. Kita toleransi Pak. Tapi jangan alergi kalau dijelaskan seperti ini. Oh iya Pak, ternyata Ibrahim kita nabinya beda Pak ya. Beda. Aneh Pak, Ibrahim itu nabinya beda kok anaknya sama Pak. Ya silahkan itu pikiran, silahkan Anda pikir, you know. Itu Musa itu kita bicara Musa berbeda, kok belah lautnya sama Pak. Lihat pikiran, silahkan Anda pikir. Pak, Nabi Daud itu kan ada Daud Ibrani, menurut Alkitab Daud jelas orang Ibrani. Menurut kami Daud itu orang Arab. Tapi aneh Pak, kok anaknya sama ya Pak, Sulaiman Pak ya. Lah pikiran, silahkan Anda yang mikir. Kalau kami santai-santai aja. Ya. Clear, Nabi ganti warga negara, belum Yunus ya loh. Ya, sebenarnya aku sudah very clear ini lama. Salah satu contoh misalnya ketika kita berdebat ya, bekenengan soal Yunus. Jelas Yunus orang Ibrani. Keanehan ini saya sudah sadari. Yang satu Yunus Arab, ya, yang satu lagi Yunus Ibrani. Anehnya kok sama-sama dimakan ikan, Pak. Ya silahkan, dipikirin silahkan. Ya.
Astagfirullah, ini pendeta HTD ini jelasin santai banget, tapi nancep Pak, nancep. Kita sedang bicara dua nabi berbeda. Betul, Anda imani aja. Kami Nabi Ibrahim dari Arab Pak, silahkan diimani. Kami Nabi Yunus juga Arab Pak, silahkan. Ya, soal keaneh-anehan, yang ini Arab, yang itu Ibrani, kok anaknya sama ya, itu pikiran. Silahkan ada yang mikir ya toh. Kok sama-sama belah laut, sama-sama. Kalau aku udah tahu jawabannya. Kenapa Pak ya? Arab ya, Ibrahim Arab dengan Ibrahim Yahudi, Ibrahim Ibrani, kok anaknya sama Pak ya? Kalau aku tahu jawabannya, tapi kalau saya kasih tahu Anda guling-guling nanti ya. Aku udah tahu jawabannya. Kita Ibrahim ya, Musa, Yunus, Daud, bahkan sampai Isa Al-Masih. Ini Isa Al-Masih. Ah, itu udah nggak usah ngomong itulah. Ya, ya. Saya udah tahu jawabannya, saudara. Jawaban ini biasanya kepada para ustadz, para mualaf off air. Pak Tede, tolong kasih tahu dong aku kenapa. Ya, saya biasanya ngomong itu, jangan marah ya kalau saya kasih tahu. Aku ini udah very clear, Pak. Ya, makanya kenapa dengan saudara-saudaraku umat Muslim aku selalu ngomong toleransi. Ya, dari dulu ya. Bapak Ibu Saudara tahu kalau dalam setiap debat, kemarin kami debat di Jogja, HTD pernah nanya enggak? Enggak. Kenapa tidak pernah nanya? Aku sudah very clear. Termasuk jelasin kayak gini. Ya. Makanya aku enggak tega mau nanya. Ya, kalau aku jelasin sesuatu, biasanya mereka minta off air. Waduh, gitu ya, Pak ya. Itu HTD ya, seperti itu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi sekarang kita tahu ya, Pak, selama ini kita debat, kita bekenengan ya, bekenengan bahasa itu ya, bahasa Jerman ya. Kita berdebat tentang Nabi Ibrahim, berdebat dengan Nabi Musa, tentang Nabi Yunus, tentang Nabi Daud, bahkan tentang Isa Al-Masih, tentang Yesus Kristus. Selama ini dua hal berbeda, Pak. Iya. Dari dulu aku udah ngasih tahu ya. Belum nanti tentang Allah, Pak. Betul. Tentang Allah, tentang Tuhan, tentang surga, tentang nabi, tentang kitab suci. Dua hal berbeda. Betul. Pikiran sendiri, ya toh. Kenapa? Ini duluan mana sih, Pak? Pikiran dulu ya. Pikiran sendiri duluan mana antara Alkitab dengan yang lain, ya toh. Duluan mana? Ya. Pikiran, ya toh. Kalau saya ditanya, saya jawabnya off air ya. Ya, bisik-bisik gitu. Waduh, iya ya Pak. Lah iya. Ya, aku udah very clear kok. Nabi ganti warga negara ya, pikiran sendiri ya toh. Aneh ya Pak. Ini bener nih penjelasan dari HTD ini bener. Tapi kok anaknya kok kenapa namanya sama? Ya pikiran sendiri. Kenapa mujizatnya sama Pak? Sama-sama belah laut, sama-sama dimakan. Silakan Anda pikir sendiri. Kalau saya siap ditanya, tapi beberapa hal aku nggak mau jawab secara on air ya toh, nggak ya, bisik-bisik aja gitu. Oh ini loh Pak ya toh. Ya soal Anda aku tetap keimanan kami silahkan ya toh, silahkan ya toh. HTD ini tidak pernah menginjil terus maksa-maksa, nggak pernah kayak gitu. Tapi menjawab dengan kebenaran Alkitabiah. Jauh lebih mudah menjelaskan ini kepada saudara-saudaraku umat Muslim, para mualaf, daripada menjelaskan ke pendeta-pendeta dan romo-romo yang tegar tengkuk, muter-muter, ngeyeler, tegar tengkuker. Mereka diluruskan susah sekali ya. Ya saudara, ini kan tayangan pertama kami, Nabi ganti warga negara. Nanti juga ada Yesus ganti status. Lalu ada juga Rasul ganti agama. Rasul itu kan semua Kristen, ganti agama. Ya, semua Rasul itu Kristen, Bapak Ibu Saudara, diganti. Hamba Allah ganti Bunda Allah. Yuk, terus ini tayangan akan terus seperti itu ya. Ya, banyak sekali nanti ya. Surganya ganti juga ya toh. Surga itu mestinya satu Allah diganti jadi dua Allah ya toh. Terus ya, supaya kita semua tahu ya. Pemberitaan seperti ini saya itu sudah very clear Pak ya. Makanya termasuk Alkitab juga ganti Alkitab loh ya. Kata mereka Alkitab itu harus yang paling tua Pak. Lah kalau yang paling tua ya,
Henry Tandianta muncul 2018. Lah kalian pendeta-pendeta yang tua, kenapa nggak berani debat sama TD? Bukan soal tua. Ya, ya. Bagaimana kontennya Alkitab itu yang benar harus Yesus Kristus itu satu-satunya Allah abadi. Bukan ganti status, ya toh. Yesusnya ganti status Pak, bukan Allah Pak. Ya, Alkitab yang benar, Yesus Kristus itu satu-satunya Allah, bukan dari kemarin. Itu kalau nanti bicara Alkitab, karena kekristenan mengenal Alkitab berapa banyak? Oh, banyak banget Pak. Orang Kristen kitabnya 66. Katolik berapa? 75. Ortodok berapa? 85. Protestan berapa? 1 lemari Pak. Protestan karismatik itu kitabnya 1 lemari yang disebut teologi. Ya, nanti ada juga tayangan Alkitab berkembang biakan. Nanti akan ada judulnya gitu ya. Alkitab itu berkembang biak gitu. Lalu mereka mengklaim gitu. Mengklaim punyaku paling tua Pak. Lu kalau bicara tua, kenapa para pendeta yang tua-tua nggak berani debat sama HTD yang baru muncul kemarin sore? Jadi bukan soal tua atau tidak tua gitu. Alkitab kok berkembang biak Pak, dari 66 kitab jadi ya itulah. Nanti kita ada tayangan itu ya. Ini kan Nabi ganti warga negara ya. Kemudian nanti Yesus ganti status ya toh. Maria juga ganti dari hamba Allah jadi bunda Allah. Terus rasul-rasul ganti agama juga, dari Kristen ada yang jadi Katolik ya, di sana mendirikan gereja. Terus apalagi ya? Alkitab berkembang biak ya. Terus nanti berseri terus ya seperti itu. Tujuan saya apa sih? Meluruskan ya. Meluruskan saya ini siap ditanya oleh orang Katolik, oleh orang Protestan, siap ditanya, termasuk oleh orang Muslim, siap, oleh para mu'alaf, siap. Dan dijamin semua jawaban hanya Alkitabiah. Ya. Termasuk hari ini kita bicara tentang nabi yang ganti warga negara, ya know. Pikiran sendiri. Nanti juga gitu, Alkitab kok berkembang biak, pikiran sendiri. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jadi kita Indonesia, kita Pancasila ya. Saya tuh demen ya toh. Demen jawab hal-hal begini ya. Jadi para saudara-saudaraku, para mu'alaf ya. Iya Pak ya. Jadi ternyata nabi kita dua hal berbeda ya. Dua nama berbeda betul. Di Surabaya banyak orang namanya Ibrahim, banyak orang namanya Musa, banyak orang namanya Daud. Ya, Sulaiman banyak ya. Jakarta juga banyak ya. Kalau toh di Arab ada nama itu, lalu Anda yakinin itu nabi kami Pak ya, silahkan ya. Saya menjelaskan bagaimana asal muasal Ibrahim itu seorang Ibrani, Musa itu orang Lewi Ibrani, Daud juga orang Ibrani. Di tempat kami tidak Ibrani, tidak apa-apa. Ada nggak yang bisa jelasin kayak gini? Lalu janganlah Anda mengklaim ini Ibrahim ini nyembah Allah kami Pak. Lah itu kan Ibrahimmu. Iya ya Pak. Nah begitu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Beginilah indahnya menjelaskan sesuatu kalau hanya memakai Alkitab. Nah, HTD tidak comot-comot kitabmu toh. Nah, itu. Ya seperti itu harusnya ya. Dengan saling menghormati, saling menghargai ya. Iya ya Pak ya, kok enak banget ya Pak Pendeta HTD jelasin very clear lah. Iya ya. Demikian pula untuk orang-orang Katolik, Protestan, karismatik dan semua. Cuman kelompok-kelompok Nasrani ini, Katolik sampai ini lebih ngeyel, dijelasin tuh ngeyel. Karena ada mata pelajaran kuliah teologi yang namanya mata pelajaran kuliah nomor 13 itu kuliah cara-cara dipelajari, cara-cara ngeyel. Memang ada mata kuliah ngeyel itu ada. Ngeyel muter-muter. Satu lagi itu mata kuliah nomor 13. Mata kuliah nomor 14 maki-maki. Makanya orang-orang Tritunggal kalau diajak debat bahasanya itu bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, sama bahasa toilet. Hati-hati ya. Anda yang berdebat dengan orang-orang dari Tritunggal itu kosakatanya bahasanya bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, bahasa toilet. Ya, demikian penjelasan ini. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Yang mau pinter, yang pengen jadi pinter, smart, paham Alkitab, ikut sekolah Alkitab. Yang mau selamat, namamu tertulis dalam kitab kehidupan,
dibaptis setiap hari Minggu di Cibubur. Haleluya, amin.